Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast hari ini temanya kita kedatangan tamu seni. Seni apa, seperti apa beliau akan kita tindak lanjuti sebentar lagi ya. Assalamualaikum dengan Pak Misnaya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya usianya masih 37 tahun nih Pak. Iya Mbak. Sudah berumah tangga Pak? Sudah. Alhamdulillah. Istri satu, anak satu atau istri dua, anak satu Pak? Istri satu, anak satu. Alhamdulillah. Suami setia? Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Pak, kita mau ngupas ini Iya. tentang seni yang Pak Misnaya selama ini lakukan. Saya yang sering dilakukan tentunya di seni rupa, tentunya seni lukis Mbak. Oke. Yang digeluti itu sering saya terima itu pesanan foto. Pesanan foto terus diapakan Pak fotonya? Itu dilukis misalkan seperti sketsa atau warna atau di hitam putih. Ada juga yang lukisan di tembok-tembok itu mural itu loh. Mural, oke. Berarti lebih ke realis ya Pak ya? Iya, lebih ke Realis bisa, mural bisa. Terus katanya dengar-dengar kaligrafi juga bisa. Juga bisa. Ya, bahkan alhamdulillah pada sekarang ini masih ada garapan di punyanya Wakil Bupati. Wakil Ya, Bupati punya mana nih Pak? Nyai Hajah Eva itu. Oh Bu Eva, punya order ya? Iya. Banyak Pak? Ada 3 lukisan. Alhamdulillah, dapat rezeki terus. Amin. Selain Bu Eva ada nggak konsumen? Kalau saya sekarang ini masih di garapan itu bikin dekorasi seperti upload olympian itu, Pak. Oke. Wisuda itu sudah. Oke. Di properti pernikahan juga. Sampai wedding ya. Iya. Semua ditangani sendiri, dilakukan sendiri atau ada bantuan? Dikerjakan sendiri sebisanya saya, yang sebagian masih kalau butuh bantuan ya istri saya Luar biasa, merangkap ya. merangkap. Luar biasa. Sebenarnya hari ini juga hadir nih teman-teman ya yang di rumah. Ada istrinya Pak Misnaya namanya Mbak siapa? Mbak namanya Pak siapa Pak? Mbak Salani. Mbak Salani dan putranya ya. Jadi selalu dipantau, ditemenin dan dibantu gitu ya. Oke Pak. Selain Bu Eva, terus wedding juga bantu. Kemudian ada lagi nggak Pak yang customer besarnya di sini? Mungkin Bupati, apakah sudah mulai order tuh Pak Fauzi atau Bu Fauzinya? Kalau Pak Fauzi itu masih belum. Oh Pak Fauzi belum ya, nanti kita colek ya. Iya, tapi sebelum bulan Ramadan ini alhamdulillah ada garapan di Hotel Lasmi itu, Pak. Lasmi. Sebelah timurnya Kodim. Ada. Ujung-ujungnya kan bukan Pak Fauzi lagi kan itu ya? Bukan ya? Bukan. Oh bukan. Pokoknya kita colek dah. Iya. Harus ya. Iya. Order dah. Bu Fauzi udah order? Belum. Belum juga? Udah. Ini gimana ini ya? Bu Evanya sudah loh. Tinggal Pak Fauzinya ya. Kemudian di kaligrafi tadi udah pesanan sampai berapa banyak Pak? Dalam setahun mungkin produksi itu? Kalau Nggak bikin? nyampe setahun, nggak nyampe. Oh, cepet kah? Iya. Jadi berapa lama kalau bikin satu Sekitar teks? itu kalau dikerjakan secara khusus itu paling tidaknya 1 bulan itu. 1 bulan sudah selesai. Di media apa itu Pak? Di media kanvas. Kanvas. Dengan tingkat kerumitan yang seperti itu tuh? Iya, bahkan pakai bukan hanya tulisan biasa ditimbulkan itu, Pak. Oh, efek 3D Dibikin dong. timbul, iya. Itu nggak gampang juga loh ya. Buat kita yang yang masih belajar apalagi ya. Terus yang semuanya dicukupkan, pasti butuh banyak belajar. Berapa lama Pak bisa belajar seperti ini? Kalau saya di tahun 2000, 2000? ya di tahun 2000. 2000. Aktifnya Sekarang ketika 20 tahun lebih. Masih di pesantren. Waktu mondok. Oh, jadi berawal dari sana. Passionnya dimulai dari Pondok itu pondok itu, mulai tahun 2000. dan tahun 2000. Diarahkan ke sana atau memang senangnya ke sana? Kalau masalah senangnya ya senangnya di lukisan yang realis, Mbak. Sebetulnya. Karena mungkin ada entah tambahan bakat, anugerah ya. Saya ikuti aja gitu. Iya, memang nggak semua orang bisa Iya. seperti itu Pak ya. Kenapa lebih suka realis Pak? Kan lebih ribet ya Pak menurut saya ya, yang awam sama seni ya. Ribetnya sih iya, tapi asiknya malah, Pak. Asiknya di mana Lebih tuh? asik Mungkin itu. dibagi. Kalau bagian realis itu bikin detailnya itu lebih dinikmati sama saya.
membuat mata sedemikian miripnya. Iya. Itu berapa lama satu realis itu? Ya enggak nentu, Mbak. Biasanya rata-rata 3-4 hari ataukah seminggu? Ya kan paling enggak seminggu. Kanvas semua medianya. Iya kan, Mas. 1 minggu udah selesai, dibantu istri juga itu ya? Kalau di lukisan enggak. Oh, itu enggak. cuma di bagian properti Properti saja. wedding gitu. Oh, I see. Kolaborasi yang luar biasa. Itu sih teman-teman, sementara yang bisa saya sampaikan gimana sih seni itu ternyata kan tidak membatasi kita gitu loh. Maksud saya, menginspirasinya saya itu maksudnya di situ. Bisa dimulai dari sedini mungkin ya. Iya. Kalau kita memang bakat, mulailah diarahkan, mulailah fokus seperti itu kah Pak? Iya, Kalau iya, misalnya iya, mulai betul. fokus, Iya. menikmati, ya Iya, Pak ya. Iya. Kaligrafi juga dinikmatin. Tinggal linknya ini Pak. Sejauh ini sudah sempat pameran kah? Atau dibawa hasil karyanya keluar dari kota Sumeneb atau bagaimana? Kalau nyampe di luar belum. Mas. Belum ya. Kalau pameran alhamdulillah bersama kelompok Propa Sumeneb sering di Sumeneb, Pak. Kelompok Propa Sumeneb. Jadi sangat tersupport ya di komunitas ini ya. Iya, iya. Berapa lama ini komunitas sudah ada untuk bergabung? Ya mendengar kabar dari ketua lama itu sudah tahun 93 insya Allah sudah berdiri kelompok Propa Sumeneb itu. Bapak Misnaya sendiri bergabung sejak Sejak tahun 2000. 2000. Ya itu berarti semenjak mulai pondokan tadi ya? Iya, semenjak di pesantren itu. Oh, kurang lebih di umur berapa tuh Pak waktu tahun 2000-an? Nih saya nggak tahu nih tahun kelahirannya Pak Misnaya nih. 37. Tahun 2000 umur masih ABG kah Pak? Insya Allah. Iya. Oh, insya Allah masih ABG ya? Iya. Oke. Sebenarnya saya nggak mau ekspor nih, tapi kan kita bisa lihat sendiri ya teman-teman. Beda ya. Pak Misnaya dengan kelebihannya beliau bisa itu sejak tahun 2000 fighting gitu. Optimis menghadapi hidup dengan salah satu bakatnya, salah satu aja dia fokusin gitu. Apakah teman-teman juga akan melakukan hal yang sama? Sudah tahu nggak bakatnya apa? Bisa fokus nggak ke sana gitu. Seperti Pak Misnaya, beliau bisa fokus dengan kelebihannya. Gitu. Adakah kendala Pak selama ini, selama dari tahun 2000 dengan kelebihan-kelebihan Pak Misnaya selama ini? Ya kalau bagi saya di kendalanya di bidang Pak, nyampenya ke tempat itu transportnya. Kalau diundang, kalau untuk agak jauh itu kesulitannya bagi saya. Kalau di bahan kan bisa seadanya kalau di bidang lukisan itu. Bahan seadanya, kreatif berarti yang diperlukan ya. Kayak kreativitas, kemudian keterbatasan atau selain transport ada lagi mungkin Pak? Ya di bidang bahan itu Pak kesulitannya. Bahan juga masih, Iya. tapi masih bisa di cover dengan creativity itu, barang seadanya. Itu untuk apa aja itu? Kaligrafi juga sama kah? Iya, Mural juga sama kah? sama gitu. Kalau di bahan itu memang kesulitannya di sana. Contoh apa Pak bahan yang paling susah? Kalau di bagian moral itu di catnya ya Pak. Untuk cat menyesuaikan sama indoor atau exterior itu. Indoor atau outdoor ya? Iya, indoor atau outdoor. Berarti di sini belum ada atau memang harus pesen di luar Sumeneb atau gimana Pak? Kalau yang cat yang biasa ada, tapi untuk yang lebih tahan itu kayaknya belum ada. Pak. Jadi khusus untuk paintingnya ya? Iya. Problemnya di situ. Dari teman-teman komunitas membantunya Pak Misnaya sejauh mana untuk hal-hal kendala seperti itu? Kalau di komunitas itu saya tidak begitu banyak berperan, Mbak. Oh. Ya kalau di lukisan teman-teman ngajak mari kita sama-sama pameran bareng, ya saya cuma meletakkan karya. Oh, I see. Yang bawa itu teman mestinya, Pak. Oke. Berarti di rumah banyak hasil, terus tinggal setor. Iya. Berapa karya ini Pak di rumah yang sudah terkumpul? Yang belum selesai insya Allah 3, Pak. Yang belum selesai 3. Lukisan, foto. Jadi order, kerjakan, Iya, diambil. kemudian oke. Jadi belum ada yang numpuk di rumah. Sementara ada yang belum selesai, Mas. Belum selesai aja. Ya, ya. Sorry. Jadi selain itu nggak punya stok ya Pak ya? Nggak Stok punya. stok lainnya. Jadi kalau kalau realis itu mungkin stoknya seperti apa yang punya? Yang ada yang bagian kecil cuma lukisan kecil biasa ada. Kecil tuh maksudnya gimana Kecil Pak? ukuran 30-40 cuma.
Di kanvas kecil itu. Iya. Ah, itu boleh itu. Nanti kita ada segmen khusus ya Pak ya, boleh main ke rumah ya Pak ya, Boleh, untuk lihat-lihat seperti apa. Ya boleh. Terus kita bahas tuntas Iya. bagaimana sih teknis susahnya atau Iya, Mbak. mudahnya buat Pak Siap, Wisnaya siap. di sana Dengan mengerjakan. senang hati Pak, saya tunggu. Alhamdulillah. Nanti dipraktekin ya Pak. Sekalian saya mungkin saya mau pesen gitu. Iya. Bukan saya sih fotonya gitu. Itu dulu sih yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ada catatan ini kayaknya khusus nih. Sebentar. Saya mau nanya Pak. Sejauh mana nih Pemkab Sumeneb membantu masalah kesenian dan budaya? Kalau bagi saya alhamdulillah di tahun 2018 itu khususnya saya sendiri sebagai difabel yang aktif di bidang seni rupa, saya mendapatkan anugerah Sumeneb Award itu Pak. Oke. Di tahun 2018. Congratulations. Selamat ya Pak. 2014. 2018. Oh 2018 baru kemarin. Iya. The one and only Pak, satu-satunya. Alhamdulillah. Ini tahu nggak sih Sumeneb ini kalau kita punya seniman seperti ini gitu. Duh, nggak ke expose ya. Gitu ya. Pak Wisnaya, congratulations sekali lagi, ini membuat kita bangga. Semoga itu juga menginspirasi teman-teman. Amin. Gitu kan. Harapannya teman-teman difabel ini juga akan sangat terakomodir lebih lagi gitu. Ada berapa sih Pak teman-teman yang seperti ini yang bisa berkontribusi? Kalau yang Secara difabel itu untuk bakat seperti saya belum ada. Oh, Cuma sebagian itu belum yang terekspos ya, mungkin. sebagian belum terekspos. Maksudnya gimana nih Pak? Ya belum diketahui sama teman-teman Oke. yang berupa yang juga yang bisa. Oh ada seni rupa difabel ada. Ya, insya Allah ada. Oke. Terus seni apa lagi yang mereka difabel ini Pak? Yang saya ketahui di organisasi difabel ada di bagian tarik suara Mbak. Oke. Seni suara, seni rupa. Cuman kalau seni lukisnya di Pak Wisnaya gitu ya. Iya. Oke, boleh deh Pak. Kapan-kapan kita dikondisikan untuk bisa ketemu teman-teman difabel lainnya. Insya Allah ya. Untuk saling menginspirasi, Iya Mbak ya. saling memotivasi buat kita sesama lah ya, semua manusia. Itu dulu untuk teman-teman di podcast hari ini. Kupasan lebih lanjut kita mau main ke rumahnya Pak Wisnaya, ngelihat gimana sih proses susah atau susahnya kita kalau ngelihat ya, tapi gampangnya buat Pak Wisnaya itu menuangkan semua bakatnya di kanvas melalui berbagai media dengan alat bahan yang kreatif itu. Sebelum kita tutup acaranya, saya minta Pak Wisnaya untuk memberikan pesan buat teman-teman milenial atau anak-anak muda lah zaman generasi sekarang itu. Ya harapannya bagi saya semua pemuda dimanapun jangan pernah patah hati, jangan pernah tidak bersemangat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan makhluknya di dunia ini tidak sia-sia. Bagaimanapun keadaannya, jangan patah semangat. Hidup ini jadikanlah sebagai perjuangan untuk ladang kebaikan. Kita diciptakan oleh Allah memang berbeda-beda. Oleh sebab itu saya harapkan semangat terus, pantang menyerah dengan keadaan, dengan bakat yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah. Hidup hanya sementara. Selamat berjuang. Itu aja Pak. Terima kasih Pak, sangat menginspirasi. Ingat ya pesan Pak Wisnaya buat teman-teman milenial, keep fighting, jangan pernah gampang baperan dan galau, itu kuncinya. Sebentar gitu dulu, sampai jumpa di podcast berikutnya.